بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وقدوتنا ونبينا محمد وعلى كل أصحابه وقرابته إلى يوم القيامة فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وذكر الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أما بعد. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dunia itu dalam kaidah para ulama disebutkan ad-dunya darul fitan wal masaib wa laysa darul jaza. Sesungguhnya dunia itu tempat seseorang diuji dan bertubi-tubi mendapatkan masalah dan ujian. Wa laysa darul jaza, dan sama sekali bukan tempat balasan bagi setiap amal yang dikerjakannya, baik amal soleh ataupun amal buruk. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengucapkan amanu, kami beriman, kami salat Jumat, kami sedekah, kami ibadah, wa hum la yuftanun, mereka tidak akan pernah diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh orang-orang terbaik sebelum kalian semuanya Allah uji, dan orang-orang terburuk sebelum kalian mereka semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengira kesendirian adalah bagian daripada bukan ujian, maka demi Allah jamaah sekalian, Nabi Allah Adam diuji dengan kesendirian. Dan jika seseorang memiliki pasangan, dengan pasangan tersebut Allah uji, sebagaimana Allah menguji Adam dan pasangannya. Fa'azallahuma syaitan, dengan iblis, dengan syaitan yang menggoda keduanya. Begitupun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ulul Azmi, bahkan diuji oleh Allah dengan ujian di luar batas kemampuan. Beliau mengatakan innahu min ahli, maka Allah jawab innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ketika mengatakan ya Allah selamatkan anakku, dia keturunanku, maka Allah menjawab dia sama sekali bukan keturunanmu. Begitupun jamaah sekalian, Nabi Ulul Azmi dengan gelar terbaik dalam Al-Quran, Nabiullah Ibrahim disebut 3 kali dalam urutan terbanyak dalam Al-Quran, diuji dengan Allah dengan ujian di luar batas kemampuan manusia biasa, sehingga Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan predikat ummatun wahidah, sebagai umat satu dengan kualitas seluruh manusia. Dan begitu jika kita mengira kekayaan, kepopuleran, kekuasaan dan seterusnya tidak akan diuji. Dan sungguh Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam dengan puncak kekayaan yang sangat luar biasa. Walaqal malakal ardil iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya 2 raja bumi yang kuasanya tidak akan pernah dilampaui oleh siapapun, Dzulqarnain wa nabiyika Muhammad wa nabiyika Sulaiman alaihi salatu wassalam, yaitu Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka Allah sebutkan Quran surah Shad di ayat yang ke-26, walaqad fatanna Sulaimanu ala kursihi jasadan thumma anam, dan Sulaiman terduduk termangku di atas singgasananya dan meminta taubat karena sebab ujian yang Allah timpakan kepadanya. Jika kita mengira kekuatan, kekuasaan, keperkasaan, kemenangan dalam medan perang merupakan bentuk bukan ujian dan tidak akan pernah diuji, maka demi Allah kita akan salah jamaah sekalian. Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, menurut Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, 4172 pertempuran tidak pernah kalah, beliau selalu menang. Tetapi Quran surah Shad ayat 26 mengingatkan, wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbuhu wa kharra raki'an wa anam, dan sungguh Daud diuji dengan ujian yang berat dan dia meminta taubat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengira sehat,
itu bukan dan tidak akan diuji jamaah sekalian. Demi Allah, Nabiullah Isa tidak pernah sakit selama hidupnya dan beliau diuji dengan kaumnya. Jika kita mengira bahwasanya kelapangan tidak akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ashabur ras, kaum yang disindir oleh Allah taala sebagai kaum individualis, diazab, diuji oleh Allah taala. Jika kita mengira kesibukan dan tidak akan pernah diuji oleh Allah taala, maka kaum Tsamud wa tanhitunal jibala buyuta, yang senantiasa sibuk dengan pekerjaannya, diuji dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kaidah dunia jamaah sekalian, orang terbaik akan diuji oleh Allah taala, orang terburuk akan diuji oleh Allah taala, orang beriman akan diuji oleh Allah taala, sebagaimana firman-Nya, walamma ya'lamillahu alladziina shadaqu wa la ya'lamunal kadzibin, supaya mereka tahu mana orang-orang yang shadiqin, orang saleh, ataupun kadzibin, orang-orang tertoleh atau terburuk. Dan begitu pun dalam sehat kita diuji oleh Allah taala, dalam sakit kita diuji, dalam lapang diuji, dalam sempit diuji, dalam ketaatan akan diuji oleh Allah taala, apalagi dalam hal maksiat seseorang akan diuji oleh Allah taala. Jika memiliki anak, ia akan diuji oleh Allah taala. Jika tidak memiliki anak, Allah akan uji orang tersebut. Walakin, akan tetapi kaidah terpenting orang beriman bukan atas apa ia diuji, tetapi bagaimana keimanan itu bersemayam di dalam dadanya. Mukhlisina lahuddina hunafa, mereka senantiasa ikhlas terhadap qudrah dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin lahuddin, terhadap agama mereka, mereka teguh memegangnya meskipun ujian itu silih berganti menimpa dirinya. Demikian jamaah sekalian, semoga kita memahami kaidah penting dalam kehidupan dunia ini, menjadikan kita sebagai orang beriman yang memahami bahwasanya dunia tempat kita diuji dalam keadaan apapun, dan pilihan kita menjadi wattaqau, menjadi orang bertakwa, wal asaw, atau orang yang maksiat. Assalamualaikum ajmain wattaqu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali min kamali jamali ta'zim wa takbira, al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala tafsil wal ijmal takbira wa tarbira, al-muta'ala bi 'azamatihi wa majdihi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna min asy-syahidin wa bima alzama wa aljama ghairal jahidin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsa wa rahmatul lil 'alamin. Salawatuna wa salamuna alaihi al-habibil karim du syafi'il matin wa imamul muttaqin wal mujahidin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir li jami'il mautal muslimin alladhi syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabika bi risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzlahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqas sabla abiyati min ad-das. Allahumma arhamna al-mautal muslimin, Allahumma arhamna imamal muttaqin wal mujahidin wa jami' imamus salihin wa kulli mukhlisin wal muslimin bi rahmatika nastaghith ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ilaina barakah wan ni'mah was sakinah wat taufiq was sadada ala hadhil bilad, biladi Indonesia wa fi khasah Madinah Bontang. Allahumma ansur man nasraka ad-din, Allahumma khudhulhum man khadalaka ad-din, Allahumma ansur ikhwanal mustada'afina mujahidin fi Gaza Filistin. Allahumma ja'alhum minal mamati syuhada'il mutaqabilin bi rahmatika nastaghith ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika bil yahudi israilin ghatibina suhyuniyin 'ala al-masjidil aqsa alladhi mubarak fa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna min mautina, Allahumma arhamna fi masaibatina fa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.